Syekh Ibnu Taimiyah itu siapa? Ini cikal bakal Wahabi, Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Namanya bagus, namanya sendiri Ahmad, gelarnya Taqiyuddin, kunyahnya Abul Abbas. Ayahnya Abdul Halim seorang ulama. Abdus Salam ini ulama besar, cuma gak nyeleneh, lurus-lurus. Jadi ayah dan kakeknya ini aswaja garis lurus. Yang cucunya ini yang agak bengkok-bengkok. Nah, gelarnya beliau ini disebut Al-Imam, Syekhul Islam, Al-Hafidh, Al-Mujtahid, Az-Zahid dan lain-lain. Mazhabnya Hambali, lahir di Harran tahun 661 Hijriah, meninggal di penjara tahun 728 atau 1328 karena pendapat-pendapatnya. Karena itu orang yang pendapatnya sama dengan Ibnu Taimiyah yang pantas memang masuk penjara. Mengapa? Karena cikal bakalnya meninggal di penjara. Karena kalau gak di penjara berbahaya. Wahabi itu berbahaya. Makanya di Malaysia ini setelah kita memberikan pencerahan tentang aswaja dan bahaya Wahabi tahun 2013, maka alhamdulillah beberapa kerajaan kalau ada Ustadz Wahabi ceramah menyebarkan faham Wahabi, ganjarannya penjara 5 tahun. Jadi 5 tahun penjara. Kalau Ustadz Indonesia Wahabi mau ceramah di sana, maka ditangkap, didenda 20 juta. Ceramah gak jadi malah didenda. Itu kalau Ustadz Wahabi. Jadi sebenarnya bagus sana daripada di Indonesia itu, karena Ustadz Wahabi bisa dipenjara. Karenanya aswaja ini harus menang. Kalau dalam perhelatan politik atau harus dukung yang aswaja. Yang aswaja garis lurus itu. Nah, ini cikal bakal Wahabi sebenarnya bagaimana? Ini berangkat dari akidah ya. Akidah mazhab Hambali di tengah mazhab 4. Ini klasifikasi akidah mazhab arba'ah. Mazhab 4 itu akidahnya bagaimana? Seluruh Malikiyah, Syafi'iyah, sepertiga Hanafiyah dan sebagian Hanabilah mengikuti mazhab Asy'ari sejak masa Al-Baqillani. 2/3 Hanafiyah mengikuti mazhab Al-Maturidi. Sebagian Hanabilah termasuk ahli tafwid dan tidak membicarakan hal-hal mutasyabih. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak tasbih, tidak tajsim. Ini sebagian Hanabilah. Nah, saya baca terjemahnya saja ya. Jadi yang Arabnya gak dibaca, karena kalau dibaca Arabnya 1 jam gak cukup ini. Nah, mayoritas Hanabilah, ulama yang ikut mazhab Hambali, dalam perjalanan waktu mengikuti Hasyawiyah Musyabbihah dengan mazhab Salimiyah dan Karramiyah. Dikatakan Hasyawiyah itu diambil dari hasyal halaqah, pinggiran pertemuan, ada di pinggiran. Orang-orang Hanabilah itu orang-orang Hasyawiyah yang beriktikad Tuhan duduk-duduk di arasy. Itu kalau ada forum diskusi kalangan para ulama gak berani tampil ke depan, beraninya di pinggir, nanti nyalah-nyalahkan dari luar. Makanya disebut Hasyawiyah, kaum pinggiran. Nah, mereka disebut musyabbihah. Disebut musyabbihah karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu Wahabi. Taimiyah dulu musyabbihah. Nah, mayoritas mengikut Hambali dalam perjalanan waktu mengikuti Hasyawiyah musyabbihah dengan mazhab Salimiyah dan Karramiyah. Itu mazhabnya. Hingga akhirnya Sultan Az-Zahir Baibars mengangkat Qadil Qudat, hakim agung dari mazahibul arba'ah. Maka akhirnya Hanabilah
banyak berdiskusi dengan ahlus sunnah, sehingga penyakit bid'ah mereka mulai hilang dan hampir tidak tersisa seorang hasyawi di antara mereka. Orang yang beriktikad seperti Wahabi hampir habis itu. Seandainya kaum imigran Harran setelah bencana Baghdad tidak singgah ke Syam, tahun 676 Hijriah Baghdad diserbu oleh tentara Tartar. Akhirnya banyak orang melarikan diri, termasuk keluarganya Ibnu Taimiyah. Melarikan diri tinggal di Syam. Nah, dari imigran itulah lahir Ibnu Taimiyah yang berhasil mengembalikan Hanabilah menjadi Hasyawiyah lagi. Awalnya Hasyawiyah sudah mau habis, datang Ibnu Taimiyah dijadikan Hasyawiyah lagi. Karena pengaruhnya memang luar biasa Ibnu Taimiyah itu. Banyak hafalannya. Nah, ini ya persentase pengikut Asy'ari, Syafi'i 100%, Maliki 100%, Hanafi 35%. Ini antara Hanafiyah. Jadi Asy'ariyah di Hanafiyah ini 35%, sisanya Maturidiyah. Kalau Hanabilah ada minoritas Asy'ariyah, ada minoritas ahli tafwid, yang mayoritas Hasyawiyah. Itu Hanabilah. Kemudian terjadi perpecahan di internal Hanabilah dalam hal akidah. Gimana perpecahannya? Ini berangkat dari posisi Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Hafidh Abu Hafs bin Syahin Al-Baghdadi. Ibnu Syahin ini rekan seangkatan Imam Ad-Daraqutni. Kita kalau baca kitab-kitab hadis sering dengar Rawahud Daraqutni, kan begitu. Beliau punya kawan yang selevel dengan beliau namanya Ibnu Syahin. Ibnu Syahin berkata, rajulani sholihani buliya bi ashabin su, Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Dua tokoh yang soleh, reputasinya dirusak oleh para pengikut yang buruk. Siapa? Yaitu Ja'far bin Muhammad As-Shadiq dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya bagaimana? Ada dua orang, orangnya lurus, cuma oleh pengikutnya dianggap bengkok, dibengkok-bengkokkan. Pertama siapa? Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Siapa yang merusak reputasi beliau? Orang-orang Syiah. Orang Syiah ini setiap mereka punya pendapat selalu mengatakan ini akidahnya Imam Ja'far Shadiq, ini ajarannya Imam Ja'far Shadiq. Padahal Imam Ja'far orang ahlu sunnah, dan Syiah mengaku mazhab mereka mazhab Ja'fariyah. Akhirnya tidak sedikit orang-orang ahlu sunnah yang menyangka jangan-jangan Imam Ja'far itu Syiah, padahal justru pengikutnya yang merusak itu. Yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini yang merusak adalah orang-orang Mujassimah, pendahulunya orang-orang Wahabi di dalam bidang akidah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, terjadi perpecahan akidah di internal mazhab Hambali. Di mazhab Hambali ini ada kelompok Munazzihah. Munazzihah ini golongan yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluk, sama dengan kita Asy'ariyah. Asy'ariyah ini kan munazzihah, tanzih, ahli tanzih, karena beriktikad Allah itu maha suci dari menyerupai makhluk dan maha suci dari membutuhkan tempat. Ini munazzihah. Nah, dari Hanabilah yang i'tiqadnya seperti ini ada namanya Imam Ibnu Aqil Al-Baghdadi. Ini bukan Ibnu Aqil yang mengarang syarah Alfiyah itu, bukan. Karena kalau yang syarah Alfiyah itu kan sudah abad ke-8 itu. Yang Ibnu Aqil ini selevel dengan gurunya Imam Al-Ghazali. Jadi sebelum Imam Ghazali abad ke-5 Hijriah. Kemudian Rizqullah bin Abdul Wahhab At-Tamimi, lalu Ibnul Jauzi dan lain-lain. Ini kelompok Munazzihah.
ada kelompok mujassimah, kelompok atau faksi yang menganggap Allah itu serupa dengan makhluk dan berupa jisim seperti manusia. Ini diantaranya ada Al-Barbahari, Abu Ya'la Al-Farra, Ibnu Battah dan lain-lain. Nah, antara dua faksi Hambali ini terjadi tarik menarik akidah mazhab Hambali antara mujassimah ya, yang disebut Ugulatul Hanabilah. Yang mujassimah itu oleh para ulama disebut dengan Ugulatul Hanabilah, kelompok ekstrim mazhab Hambali. Dengan Munazzihah yaitu Fudalaul Hanabilah, kelompok yang baik dari kalangan Hambali. Tarik menarik. Tarik menariknya bagaimana? Masing-masing kedua kubu sama-sama menganggap ini mazhab Hambali yang asli. Ya seperti Pancasila lah di Indonesia. Jadi yang ini alasannya Pancasila. Nanti muncul ini lagi Pancasila juga. Pancasila ini diseret kemana-mana sampai kita bingung apa sih Pancasila itu. Kok jaga gereja alasannya Pancasila? Ini Pancasila. Apa memang Pancasila ke sana? Kita kan bingung. Karena yang buat Pancasila sudah gak ada. Jadi tafsirnya sekarang tafsir sendiri-sendiri. Dulu yang ngarang Pancasila gak sempat menulis tafsirnya. Sama dengan ini ya, Mujassimah Munazzihah ini. Akidahnya berbeda, tapi sama-sama mengklaim ini Hambali yang asli. Nah, antara dua kubu ini ada perbedaan, ada persamaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya berbeda dalam hal akidah, seperti tentang takwil ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Satunya takwil, satunya anti takwil, menetapkan sifat khabariyah dan tema akidah lainnya. Itu perbedaan. Persamaannya sama-sama mengikuti ajaran tasawuf. Jadi dulu pendahulunya Wahabi itu sama-sama sufi sebenarnya, mengakui dan melakukan ziarah kubur, istighatsah, tawassul, tabarruk dengan orang soleh yang sudah wafat. Dulu gak ada masalah. Nah, kemudian ya, Ibnu Taimiyah melakukan radikalisasi akidah mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah adalah satu-satunya tokoh yang merubah haluan mazhab Hambali menjadi lebih ekstrim, terutama dalam pertama mendukung aliran Ghulatul Hanabilah yang cenderung tajsim dan mengikuti aliran Karramiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, membunuh suara kelompok Fudalaul Hanabilah yang diwakili oleh kelompok Ibnul Jauzi yang beraliran Munazzihah, dibabat habis sama Ibnu Taimiyah. Ketiga, mengharamkan ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wali, istighatsah, tawassul, tabarruk dengan orang soleh yang sudah wafat dan lain-lain, dan fatwa-fatwa lain yang keluar dari mazhab diharamkan sudah. Dulu asalnya gak haram, Ibnu Taimiyah yang pertama kali mengharamkan. Nah, tapi meski demikian Ibnu Taimiyah tidak sepenuhnya melarang semua tradisi kaum sufi. Ibnu Taimiyah masih membolehkan membaca Al-Quran di kuburan, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan ibadah lainnya kepada orang mati, tahlil, zikir bersama, tahlilan, maulid dan lain-lain. Ibnu Taimiyah masih oke, gak ada masalah. Ibnu Taimiyah masih menerima hadis dhaif dalam bab fadhailul a'mal dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah masih seperti itu. Bahkan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan ijma', kata para ulama ya, Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah, beliau mengatakan, saya langsung ke terjemahannya, Ibnu Taimiyah, ilmu Ibnu Taimiyah lebih besar daripada akalnya.
hafalannya banyak tapi akalnya gak mampu, gak bisa mengatur ilmunya. Nah orang itu ya punya komputer, punya laptop, itu kalau gak bisa ngatur hang akhirnya. Handphone itu kalau kebanyakan isi akhirnya kan hang. Nah beliau Ibnu Taimiyah melanggar ijma ulama dalam sekian banyak masalah, sekitar 60 masalah, sebagian dalam bidang akidah, sebagian dalam bidang furu'. Ia menyalahi ijma sesudah terjadinya kesepakatan para ulama. Nah termasuk ini apa? Ibnu Taimiyah berbeda masalah tauhid 3 Ibnu Taimiyah. Ini pokok perbedaan kita dengan Wahabi, tauhid bagi 3. Jadi dari sini Ibnu Taimiyah berbeda dengan ijma ulama dalam usul, dalam furu' dan usul. Nah, pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah dalam furu' yang berbeda dengan ijma disikapi oleh para ulama Hanabilah dari perspektif fikih Hambali. Artinya bagaimana kalau rojeh dianggap rojeh, kalau dhaif dianggap dhaif. Jadi gak semua fatwa Ibnu Taimiyah itu diterima oleh ulama Hanabilah. Banyak yang ditolak karena gak sesuai dengan kaidah di dalam mazhab. Itu di dalam masalah furu'. Nah, pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah dalam usul atau akidah atau dalam furu' yang diposisikan seperti usul, sebagian besar yang berbeda dengan mayoritas umat Islam masuk dalam rumusan pembagian tauhid menjadi 3 yang dibuatnya. Apa itu? Tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini tauhid Ibnu Taimiyah. Nah ini ya, ada kitab namanya Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aqidah Wasitiyah ini karangan Ibnu Taimiyah, syarahnya karangan Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin. Ini Syekh Utsaimin. Di dalam kitab ini ada bab aqsamut tauhid, pembagian tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, apa tauhid rububiyah? Pertama, tauhid rububiyah yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur langit, bumi serta seluruh isinya adalah Allah. Ini makna rububiyah. Jadi pengakuan atau i'tiqad bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur seluruh jagat raya adalah Allah. Apakah pengakuan ini salah? Gak salah. Memang yang menciptakan, memiliki dan mengatur semuanya Allah. Lalu apa salahnya penolakan para ulama kita menolak terhadap tauhid rububiyah? Karena 3 hal. Pertama, menurut Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah ini telah diyakini oleh semua orang, baik orang-orang musyrik maupun orang-orang mukmin. Ini gak benar, karena orang musyrik gak mengakui tauhid rububiyah. Menurut Wahabi, semua umat manusia, yang Islam, yang kafir, Yahudi, Nasara, Kristen, Hindu, Konghucu, beriktikad dengan tauhid rububiyah. Padahal kalau kita tanya orang Hindu, orang Buddha, tauhid rububiyah gak tahu. Gimana i'tiqad mereka gak tahu. Ini ya penolakan kita. Yang kedua, mengkhususkan makna rububiyah pada makna yang telah disebutkan. Pengakuan bahwa yang menciptakan dan memiliki dan mengatur. Padahal tauhid uluhiyah juga memiliki jangkauan makna yang sama. Yang ketiga, anggapan bahwa semua orang kafir bertauhid secara rububiyah. Itu salahnya. Ini masalah tauhid rububiyah. Lalu tauhid uluhiyah yang kedua, yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Apakah salah? Betul, ibadah itu memang hanya kepada Allah. Lalu masalahnya di mana tauhid uluhiyah?
penolakan para ulama terhadap konsep tauhid uluhiyah di atas karena 3 hal. Pertama, mengkhususkan makna uluhiyah pada makna yang disebutkan di atas, padahal rububiyah juga memiliki jangkauan makna yang sama. Rububiyah uluhiyah itu maknanya sama. Kedua, Ibnu Taimiyah memberikan arti uluhiyah dan aplikasinya pada jangkauan yang terlalu luas dan melebihi yang semestinya, sehingga melahirkan konsep takfiri, mengkafirkan. Lah kok begitu? Yang namanya ibadah, kata para ulama, ghayatul khudu' wat tadzallul, puncak dari ketundukan dan kerendahan diri, itu ibadah. Karena ibadah itu puncak dari ketundukan dan kerendahan diri, maka ibadah hanya bisa dilakukan kepada Allah. Karena itu praktek-praktek seperti istighatsah, tawassul dan tabarruk itu bukan ibadah. Karena itu bukan ghayatul khudu' wat tadzallul, itu bagian daripada wasilah yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, wabtaghu ilaihil wasilah. Ini kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa para nabi diutus hanyalah untuk menyebarkan tauhid uluhiyah saja, karena tauhid rububiyah telah diyakini oleh semua manusia. Ini juga gak benar. Jadi kata Wahabi, para nabi itu diutus untuk tauhid uluhiyah saja, karena yang rububiyah semuanya sudah oke. Padahal gak ada keterangan begitu, gak ada. Makanya kita gak sepakat dengan Wahabi. Lalu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan arti literal atau zahirnya yang telah dikenal di kalangan manusia. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Jadi seperti istawa diartikan bersemayam, duduk-duduk. Wa makaru wa makarallah, orang-orang kafir melakukan tipu daya dan Tuhan melakukan tipu daya. Kata Wahabi, berarti Tuhan maha penipu. Ini kata mereka. Padahal dalam ilmu balaghah ini kan mimbabil musyakalah, kan, menyebutkan lafadz yang sama tapi maknanya beda. Karena penipu itu identik dengan kelemahan. Orang itu menipu orang karena dirinya lemah. Tuhan itu gak lemah. Ini contohnya ya. Atau misalnya dalam Al-Quran, nasullaha fanasiyahum, orang-orang kafir melupakan Allah di dunia, maka Allah melupakan mereka di akhirat. Kata Wahabi, Tuhan maha pelupa, tapi lupa pada orang kafir. Gak mau takwil, padahal oleh ulama salaf ditakwil itu. Ini maksudnya ya, ini yang dimaksud tauhid asma wa sifat. Nah, penolakan para ulama terhadap konsep tauhid asma wa sifat karena 2 hal. Pertama, konsep tersebut berpotensi menolak tafwid dan takwil yang telah berlangsung sejak generasi salaf, yaitu para sahabat. Kedua, konsep tersebut melahirkan konsep tajsim dan tasybih dalam akidah, menjasmanikan Tuhan dan menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ini gara-gara tauhid asma wa sifat, tauhid Ibnu Taimiyah. Nah, dalam pembagian tersebut Ibnu Taimiyah membatasi makna Rabb atau rububiyah terhadap sifat Tuhan sebagai zat pencipta, pemilik dan pengatur langit, bumi dan seisinya. Sedangkan makna ilah atau uluhiyah dibatasi pada sifat Tuhan sebagai zat yang berhak untuk disembah dan menjadi tujuan dalam beribadah. Apakah pembagian tersebut dapat diterima? Jelas tidak bisa diterima. Mengapa gak bisa diterima? Pembagian tauhid menjadi 3 tadi serta pembatasan makna-maknanya tidak rasional dan bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis dan pendapat seluruh ulama. Bertentangan. Dalam catatan kitab hadis dan sejarah,
Nabi SAW tidak pernah bersabda kepada seseorang yang baru masuk Islam bahwa tauhid ada 3 macam, atau bahwa baginda beliau diutus hanyalah untuk menyebarkan tauhid uluhiyah saja. Gak ada keterangan begitu. Wahabi buat-buat. Kemudian kata para ulama, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, pernyataan para ulama, tidak ada yang membedakan antara makna Rabb dan makna ilah, makna rububiyah dan uluhiyah. Justru ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW mengisyaratkan adanya keterkaitan yang sangat erat, talazum antara rububiyah dengan uluhiyah. Di mana itu Al-Quran menolak tauhid Ibnu Taimiyah atau Wahabi. Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab, Tuhan-Tuhan rububiyah. Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui adanya arbab, Tuhan-Tuhan rububiyah selain Allah, seperti malaikat dan para nabi. Karena di sini arbaba berarti orang-orang musyrik tidak mengakui tauhid rububiyah. Padahal menurut Ibnu Taimiyah atau Wahabi, orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Ternyata dalam Al-Quran enggak. Berarti kalau begitu tauhidnya Wahabi bertentangan dengan Al-Quran. Seandainya orang musyrik itu tidak syirik rububiyah, mereka ini hanya syirik uluhiyah saja, pasti ayat ini tidak menggunakan lafaz arbaba. Tapi bagaimana? Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina alihah. Karena ingkarnya uluhiyah, ternyata di sini arbaba. Berarti orang musyrik tidak bertauhid rububiyah. Ini yang pertama ya. Contoh ayat lagi dalam Al-Quran, Allah berfirman, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan Rabb semesta alam, bi rabbil alamin. Nah, ayat tersebut menceritakan tentang penyesalan orang-orang kafir di akhirat dan pengakuan mereka yang tidak mengakui tauhid rububiyah dengan menjadikan berhala-berhala sebagai arbab. Karena di sini idnusawwikum birabbil alamin, kita mempersamakan kamu berhala-berhala birabbil alamin dengan Rabb Tuhan semesta alam. Berarti kalau begitu orang musyrik ini mengaku kalau mereka syirik rububiyah. Padahal menurut Ibnu Taimiyah orang-orang musyrik meyakini tauhid rububiyah. Lah ini kok ngakunya gak bertauhid rububiyah. Jadi tauhidnya Wahabi bertentangan. Seandainya orang musyrik ini syiriknya uluhiyah saja, tidak syirik rububiyah, pasti ayat ini menggunakan kalimat idnusawwikum bi ilahil alamin. Ternyata di sini menggunakan kalimat idnusawwikum bi rabbil alamin. Ini kerancuan tauhid rububiyah uluhiyah. Nah, ar-rabbu huwal ilah wal ilah huwar rabb. Tuhan uluhiyah itu pasti Tuhan rububiyah. Tuhan rububiyah pasti Tuhan uluhiyah. Dalilnya di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah beribadah pakai rabbakum, rububiyah. Katanya kalau ibadah itu urusannya uluhiyah, mengapa ini bukan ilahakum? Mestinya kan ya ayyuhan nasu ubudu ilahakum, ternyata rabbakum.
Alam tara ilal ladzi hajja fi Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Ya. Jadi tidakkah kamu melihat pada seorang raja? Raja siapa ini? Namrud, ya, yang berhujjah kepada Nabi Ibrahim tentang Rabb-nya. Karena dia mentang-mentang menjadi raja. Jadi raja ini gak bertauhid rububiyah, dia mengaku Tuhan, padahal katanya semua orang bertauhid rububiyah. Ini ayat-ayat yang lain juga begitulah, dilihat ya di makalahnya. Hadis Nabi SAW menolak tauhid Ibnu Taimiyah. Anil Bara bin Azib anil Nabi SAW qala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit qala nazalat fi adzabil qabri fayuqalu lah man rabbuka fayaqul rabbi Allah wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Bara bin Azib, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Nabi SAW bersabda, ayat ini turun mengenai azab kubur. Orang yang dikubur itu ditanya, siapa Rabbmu, Tuhanmu? Lalu dia menjawab, Allahu Rabbi, dan Muhammad SAW Nabiku. Logikanya bagaimana? Pertanyaan di alam kubur ternyata hanya merebukah tauhid rububiyah saja. Padahal kata Wahabi, tauhid rububiyah gak cukup, perlu tauhid uluhiyah. Mengapa? Tauhid rububiyah ini walaupun orang kafir bertauhid, masih perlu tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah itu gak cukup, pertama mestinya pertanyaan ini gak cukup marabbuka, harus ada pertanyaan uluhiyah. Marabbuka, siapa Tuhan rububiyahmu? Waman ilahuka, siapa pula Tuhan uluhiyahmu? Ternyata di sini gak ada pertanyaan begitu. Berarti uluhiyah dan rububiyah satu kesatuan, gak bisa dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya semua orang kafir itu bertauhid rububiyah, pasti orang kafir bisa jawab juga, karena ini pertanyaannya memang sesuai tauhid mereka. Ternyata orang kafir gak bisa jawab, berarti tauhidnya Wahabi yang gak benar. Ini ya cara bantah tauhid. Nah, pengaruh tauhid rububiyah uluhiyah, gara-gara tauhid rububiyah uluhiyah istighatsah syirik. Orang yang beristighatsah melanggar tauhid uluhiyah. Tawassul syirik, tabarruk syirik, berdoa di kuburan seperti hall kemarin syirik, mencium makam syirik, mencium kuburan syirik, padahal cuma mencium. Sampai ada orang Wahabi yang sekarang ini mengharamkan mencium Al-Quran, mencium Quran, padahal istrinya dicium sama dia. Kira-kira lebih mulia mana, mencium Al-Quran dengan pantat istrinya? Mereka ini ya ngawur sedikit-sedikit ya, gara-gara rububiyah uluhiyah ini bermadhab syirik. Sebagian sahabat Nabi syirik, bukan cuma kita, sebagian sahabat disyirikkan. Siapa? Sayyidah Aisyah, Ikrimah bin Abi Jahal, terus Abdullah bin Umar, Bilal bin Al-Harith. Ini diantaranya disyirikkan sama Wahabi. Sahabat-sahabat yang ngetop tuh syirik. Azimat, jimat, apa jimat itu? Sabo atau apa lagi? Ya pokoknya jualannya para kiai lah, jimat itu syirik. Padahal ini kan dakwahnya kiai kan melalui jimat-jimat. Ini disyirikkan sama mereka.
mayoritas umat Islam syirik. Meneliti asar para nabi dan orang soleh syirik dan bid'ah. Ini gara-gara rububiyah uluhiyah. Nah, pengaruh tauhid rububiyah uluhiyah, kata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul. Ini ada kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan ulama Saudi. Dalam kitab ini ada bab tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin, bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid. Jadi mereka ini mentauhidkan Abu Jahal dan Abu Lahab, tetapi mensyirikkan umat Islam. Lalu kata dia, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya was salihin. Sungguh mengherankan dan sungguh aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Ini mereka. Makanya saya kalau debat dengan mereka, saya katakan, kamu gak ikut tauhidnya Rasulullah. Loh, mengapa Kiai? Karena tauhidnya Rasulullah mengajarkan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Nah terus kita ikut siapa? Kamu ikut tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena memang Abu Jahal dan Abu Lahab yang gak mau istighatsah, gak mau tawassul, gak mau tabarruk, makanya gak mau sama Kanjeng Nabi. Itu tauhidnya kamu. Ini Wahabi. Buktinya ini kitabnya. Mereka gak bisa jawab kalau kitab ini kita sampaikan itu. Ini kebetulan kitab ini murid saya kuliah, dosennya Wahabi. Dikasih kitab ini laporan, langsung saya minta. Jadi ada dokumen lah. Salah ini ya. Lalu tujuan tauhid asma wa sifat, tujuannya apa? Dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat nusus mutasyabihat berkaitan dengan zat Allah. Mayoritas umat Islam sejak generasi salaf melakukan pendekatan tafwid dan takwil terhadap nusus mutasyabihat tersebut karena bertujuan tanzih, menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Ibnu Taimiyah yang mengikuti aliran Mujassimah jelas menolak takwil dan mengartikan nusus tersebut secara literal atau zahir. Ibnu Taimiyah menggagas tauhid asma wa sifat sebagai naungan ideologis untuk membenarkan pendapatnya yang anti takwil dan mengartikan nusus tersebut secara zahir. Dengan tauhid asma wa sifat, Ibnu Taimiyah juga menyesatkan mayoritas umat Islam gara-gara tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid asma wa sifat ini lawan dari sifat 20. Kalau kita ini kan konsepnya sifat 20. Kalau Wahabi konsepnya tauhid asma wa sifat. Nah, sedangkan amalan istighatsah, tawassul, tabarruk itu lawan tauhid uluhiyah rububiyah. Jadi rububiyah uluhiyah ini untuk mensyirikkan orang yang bertawassul, istighatsah, tabarruk. Tauhid asma wa sifat untuk menyesatkan umat Islam yang akidahnya tanzih, sifat 20. Ini pertentangannya. Jadi pengaruh tauhid asma wa sifat, kata Wahabi, Allah bertempat di arasy dan berarah ada di atas. Perkara baru menetap pada zat Allah, kalam Allah dengan suara dan huruf. Zat Allah berupa jisim jasmani. Zat Allah bergerak dan berpindah-pindah. Zat Allah terbatas. Allah duduk-duduk. Zat Allah seperti seorang pemuda yang tidak berjenggot dengan tinggi kira-kira 30 meter, besarnya kira-kira 7 meter. Ini kata Wahabi, mirip akidahnya Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter.
Jadi akidahnya Wahabi ini sama dengan akidah Yahudi. Ini tauhid asma wa sifat. Nah, ini apa namanya? Pokok perbedaan kita dengan Wahabi. Semua perbedaan kita dengan Wahabi berangkatnya dari sini. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau kita ini kan tauhidnya sifat 20. Kalau Wahabi tauhid asma wa sifat, tentang konsep ketuhanan. Sifat 20 ini adalah konsep tauhidnya mayoritas umat Islam. Dan ini jangan dianggap ringan. Tauhid 3 Wahabi ini bahaya. Mengapa bahaya? Karena dengan tauhid ini orang-orang Wahabi membunuh umat Islam di mana-mana. Terjadi kegaduhan di Syria, ya. Gara-gara apa? Gara-gara tauhid 3. Gaduh di Irak gara-gara tauhid 3. Gaduh di Libya, di Yaman gara-gara tauhid 3. Tahun 2016 di Jakarta ada pengeboman di Jalan Tamrin, di komplek pertokoan apa namanya itu? Di Tamrin. Itu gara-gara tauhid 3. Gara-gara tauhid 3 ini. Jangan dianggap ringan tauhid 3. Dan tauhid 3 ini oleh para ulama dianggap tauhid sesat, menyesatkan. Seandainya tidak kafir, minimal dosa besar. Dosa besar di dalam akidah lebih besar daripada dosa amaliyah, lebih besar dosanya daripada orang berzina, mencuri dan lain sebagainya. Itu akidahnya Wahabi. Jadi sangat berbahaya. Karena yang disyirikkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis yang telah diamalkan sejak masa-masa sahabat radhiyallahu anhum, masa-masa ulama salaf dan generasi berikutnya. Ini bahayanya ajaran Wahabi. Karena itu kita jangan menganggap ringan bahaya Wahabi. Karena Wahabi ini kalau kuat, Wahabi ini kalau punya senjata, yang diperangi bukan orang kafir, tapi orang Islam dulu. Makanya orang Wahabi mengatakan haribu at-turuqas sufiyah qabla an tuharibul yahud. Perangi tarekat-tarekat sufi sebelum kalian memerangi Yahudi. Mengapa? Fa inna turuq as-sufiyah lubbul yahudiyah. Karena tarekat-tarekat sufi adalah intisari dari ajaran Yahudi. Kita ini dianggap intisarinya Yahudi. Makanya walaupun orang ISIS dekat dengan Israel, yang dibunuh umat Islam yang ada di Syria. Israel itu akan diperangi kalau mereka masuk Islam dan ikut sufi, baru diperangi. Selama mereka gak masuk Islam, gak apa-apa itu. Bahayanya ringan. Dianggap lebih bahaya kita oleh Wahabi. Makanya Wahabi ini ajaran yang paling banyak menyebar di seluruh dunia itu adalah Wahabi. Hampir setiap daerah, setiap titik, mulai Sabang sampai Merauke ada Wahabi. Dan Wahabi ini masuk ke berbagai organisasi. Di NU Wahabi ada apa enggak? Banyak. Ada yang menjadi pengurus. Beberapa waktu yang lalu salah seorang ketua PWNU di Sumatera telepon saya ini sumpah Pak Kiai katanya. Kenapa? Kemarin ada konferensi cabang yang menang orang Wahabi. Konferensi PJNU, pemenangnya yang terpilih orang Wahabi. Kok bisa orang Wahabi jadi ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama? Masuk di mana-mana. Jangan dikira cuma Muhammadiyah yang dimasuki Wahabi, organisasi kita juga dimasuki. Ini masuk di mana-mana. Mengapa Wahabi masuk di mana-mana?
Setan itu ada di mana-mana, dan Wahabi kata para ulama adalah tanduk setan. Jadi Wahabi ini paling parah dan ada di mana-mana. Wahabi dan Syiah itu sama saja. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ditanya, lebih bagus mana antara Wahabi dengan Syiah? Beliau menjawab, ba'ratun maqsumatun nisfain. Wahabi dan Syiah itu adalah kotoran onta yang dibelah jadi dua. Mana yang lebih bagus itu? Kira-kira kalau ada kotoran sapi atau onta dibelah jadi dua, yang paling bagus yang mana? Gak ada yang bagus. Gak ada yang bagus. Dan semuanya merusak umat Islam. Yang Syiah mengkafirkan para sahabat. Para sahabat ini habis dah oleh Syiah karena kafir semua. Yang Wahabi mensyirikkan, mengkafirkan para ulama dan para aulia. Padahal fondasi ajaran Islam ini kan para sahabat dan para ulama, para aulia. Kalau ini sudah dikafirkan, habis dah. Ini namanya logika ba'rah, logika kotoran onta itu. Ini mereka. Karenanya bahaya ini, logika kotoran onta ini jangan sampai dibiarkan. Harus kita lawan. Karena ini memang apa namanya, jihad di zaman now ini ya, zaman sekarang ini ya, menghadapi fikroh-fikroh yang menyimpang ini. Mereka ini sebenarnya kotoran onta tetapi kemasannya bagus. Mengapa kemasannya bagus? Kemana-mana pakai gamis. Pakai gamis kan Wahabi itu. Kalaupun pakai celana cingkrang, katanya sunnah. Memang ada dalilnya di hadis. Kemasannya kan bagus, tapi isinya kotoran onta. Mereka ini kalau baca Quran jadi imam, hafid, bagus-bagus. Kalau baca khutbah terlatih. Kalau jadi imam suratnya panjang-panjang. Sementara warga Nahdien kalau menjadi imam istiqomah, ikhlas. Karena imam kita ini orangnya ikhlas, istiqomah baca surat ikhlas. Enggak baca yang lain. Akhirnya orang-orang tertarik, loh bagus Ustadz ini kalau jadi imam. Mengapa? Suratnya panjang-panjang, suaranya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ambil surat yang di tengah. Kalau yang NU Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Di mana-mana begitu. Kemasannya kalah kita itu. Makanya jangan sampai kalah kemasan. Adik-adik yang ada di pondok ya, adik-adik yang ada di pondok dimanapun, surah-surah pendek hafalkan semua, yang panjang-panjang hafalkan semua. Kalau kita ini walaupun nggak semuanya lah, berapalah, apa juz amma paling enggak juz amma ke belakang lah ya. Jadi kalau subuh paling enggak baca sabbihis, baca was-sama' wat-tariq ya, baca wal-laili idza yaghsha. Karena enggak berubah. Masa maghrib isya subuh al-kafirun al-ikhlas terus, kadang al-kautsar terus, lebih pendek lagi. Loh kok baca al-kautsar? Al-kautsar ini luar biasa besok di akhirat. Ya memang luar biasa, tapi masa itu tok yang dibaca. Kamu kok baca ikhlas terus, surat ikhlas? Nah ini sepertiga Quran ini, sulusul Quran. Kamu ini gimana? Gak ngerti dalil kamu ini. Ini dalilnya orang nggak mau menghafalkan yang lain. Mereka ini kemasannya bagus-bagus memang, Masya Allah. Kita kalah kemasan. Makanya di pondok-pondok ini perlu difasihkan bacaan Al-Quran ya, bacaan Al-Quran yang fasih-fasih. Kemudian surat-surat paling ndak juz amma ke belakang lah, hafal. Jadi kalau ngimami, saya sering sholat Jumat di mana-mana. Habis ceramah di luar Jawa kadang-kadang yang imam tuh dianggap khos waktu itu. Padahal Jumat yang dibaca itu ya seperti taraweh. Kadang baca Alhaakumut Takatsur,
Setelah itu baca qul a'udzu birabbin nas, enggak ada lagi dah yang dibaca. Ini memang perlu ya, karena kita ini kalah kemasan dengan mereka. Mereka ini dikemas dengan buku-buku, bukunya juga luar biasa, dikemas dengan radio, televisi dan lain sebagainya. Kita ini kalah. Tapi kita ya tidak boleh kalah, harus menghadapi mereka lah. Gimana agar umat Islam ini kita selamatkan dari ajaran kotoran onta? Karena mereka ini ajaran kotor, ajarannya itu kotor. Mengapa kotor? Mengkafirkan orang, menyesatkan orang, membunuh orang, kotor namanya. Kalau kita ini ajaran suci, ajaran yang suci adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini sudah 1 jam, saya kira 1 jam ya. Belum? Hah? Katanya tadi 1 jam. Kita isi tanya jawab ya setelah ini, karena memang 1 jam. Pertanyaannya bebas, terserah, sampai jam 12, jam 1, jam 2 gak apa-apa.